Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam anugerah dan pengasihan Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Adolina Pohan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan kembali menjumpai sahabat-sahabat setia pendengar Radio Cakrawala di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan perenungan Oasis Fajar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan melalui kesempatan yang Tuhan berikan itu, biarkanlah kami dapat menggunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun itu yang akan kami lakukan, kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong bagi kami, ketika kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu, kami mendapat kekuatan dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu dan juga perenungannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 19 ayat 16 hingga ayat 26. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Di dalam Matius 19 ayat 21 saya ingin membacakan kembali untuk para pendengar setia Radio Cakrawala. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sebelum ada uang, transaksi perdagangan dilakukan secara barter. Seorang yang mempunyai telur dan membutuhkan beras harus mencari orang yang punya beras dan mau menukar berasnya dengan telur. Kelemahan barter tentu saja bisa membuat yang satu untung dan yang lainnya rugi. Karena itu jika bertransaksi menggunakan metode ini, orang harus pintar-pintar memilah barang-barang kebutuhan dengan barang-barang yang ia tukarkan. Jangan sampai nilainya tak setara. Seorang muda kaya datang kepada Yesus. Ia menanyakan perbuatan baik apakah yang harus ia lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Menurut pendapatnya, ia sudah melakukan semua perintah Allah. Ia tidak membunuh, ia tidak berzinah, ia tidak mencuri, dan tidak mengucapkan saksi dusta. Pula, ia menghormati orang tuanya dan mengasihi sesama manusia. Menanggapi keinginannya untuk menjadi sempurna, Yesus minta orang muda itu untuk menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Kemudian datang mengikut dia. Sebagai ganti apa yang ia lakukan, Yesus menjanjikan harta di surga. Perkataan Yesus secara tidak langsung menunjuk pada metode barter. Harta dunia ditukar dengan harta surga. Sayang, penilaian orang muda itu keliru. Ia merasa bahwa penukar yang Yesus tawarkan tidak sebanding dengan yang Yesus minta daripadanya. Jadi, ia pun meninggalkan Yesus. Pola pikir orang muda itu amat bertolak belakang dengan Paulus. Dibanding pengenalan akan Kristus, Paulus menganggap segala yang ada di dunia ini sebagai sampah. Dalam Filipi 3 ayat 8, tidak segan ia menukar semua itu dengan Yesus. Lebih mirip siapakah pemikiran kita saat ini? Orang muda yang kayakah? Atau Pauluskah? Sekilas harta dunia tampak lebih besar nilainya. Namun ingatlah semua itu bersifat fana. Ada saat di mana kekayaannya tidak lagi ada gunanya, bak seonggok sampah. Mulai hari ini, jangan kita menjadi bodoh. Sebaliknya, biarkan pikiran kita terbuka menerima kebenaran. Sesungguhnya dibanding harta dunia yang nilainya bertahan hanya sementara, Yesus jauh lebih berharga. Andaikan barter antara Yesus dan harta dunia diminta dari kita, pastikan kita memilih Tuhan Yesus. Jika kita mengerti nilai kekekalan, maka kita akan menukar apapun di dunia ini demi kita bisa mendapatkannya. Mari, jika kita
mengerti nilai kekekalan, maka kita akan menukar apapun dari dunia ini demi bisa mendapatkan Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk teguran dan nasihat yang baik pada pagi hari ini. Agar kami dapat meneladani Rasul Paulus yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki di dunia ini dia anggap sampah. Tetapi memiliki Tuhan Yesus itu adalah hal yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong bagi kami semua untuk kami dapat memilih yang terbaik untuk hidup kami di masa-masa yang akan datang. Untuk hidup kami di masa saat ini, sehingga kekekalan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, karena kami meyakini bahwa semua para sahabat setia pendengar radio Cakrawala akan memilih hidup di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati negara kami ini Tuhan, memberkati bala keselamatan dan kerinduan kami. Biarkanlah corona ini akan dihentikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga. Tuntunlah kami Tuhan, pegang tangan kami, sehingga hari ini kami akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan kami akan terus berjalan di jalan di mana Tuhan terus memberikan itu kepada kami. Sehingga kami terus ada di jalur Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.